Nomor 1 adalah the function of speech. The function of speech adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia, merupakan satu pemandangan yang patut diperhatikan dalam kajian ilmu bahasa. Hal ini dikarenakan setiap suku atau etnis memiliki karakteristik kebahasaan yang khas. Proses ini telah dibangun secara tradisi dan terkadang menghasilkan dinamika dalam berkomunikasi sehari-hari. Komunikasi lintas budaya menjadi sangat menarik ketika seseorang ingin mengetahui perspektif pengetahuan tentang budaya baru. Etika didapat dari hasil suatu konsensus atau kesepakatan oleh individu atau kelompok yang memiliki sudut pandang yang sama. Tipe-tipe dalam function speech adalah ada ekspresif, direktif, referensial, metalinguistik, and pantic function. Yang pertama adalah ucapan ekspresif, yaitu tuturan ekspresif mengungkapkan perasaan berbicara pada pembicara, mengatakan bahwa ekspresif adalah jenis-jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan pembicara, misalnya berterima kasih, senang. Yang kedua adalah ucapan direktif. Tuturan direktif berusaha untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Tuturan direktif adalah jenis tuturan yang dituturkan secara berurutan untuk seseorang melakukan sesuatu. Tuturan direktif dimaksudkan untuk menciptakan efek tertentu bagi pendengarnya. Ungkapan semacam ini memiliki beberapa fungsi, seperti memerintahkan, meminta, menyarankan, dan masih banyak lagi. Dan contoh dari ini adalah misalnya membersihkan meja, duduk, dan tolong buka buku halaman ke-12. Itu adalah contohnya. Dan yang ketiga adalah tuturan referensial. Tuturan referensial memberikan informasi, kesopanan. Dalam hal ini tuturan dapat dilihat dari substansi, prinsip kerjasama, kualitas, kuantitas, hubungan dan cara, nilai kesantunan dalam dengan cara yang sama, banyak tergantung dari intonasi, nada, dan suara, dan juga konteks. Ungkapan berikut adalah contoh untuk referensial, yaitu pukulan ketiga tepat pukul 3. Dan nomor yang 4 itu adalah tuturan metalinguistik. Tuturan metalinguistik mengomentari bahasa itu sendiri ketika Creeper dan Wilson dalam Allen and Corder menjelaskan bahwa ucapan-ucapan semacam ini berfokus pada kode atau bahasa. Tujuan utama dari metalinguistik adalah untuk memastikan bahwa penerima memahami arti kode yang alamat yang digunakan dalam komunikasi bahasa Indonesia. Sering kita jumpai fungsi metalinguistik dalam pidato, dalam diskusi ilmiah. Berikut ini adalah contoh-contoh fungsi dari referensial, misalnya seni puisi dalam seni menulis karya sastra. Yang kelima ada ucapan puitis. Tuturan puitis berfokus pada fitur estetika bahasa, pidato. Fungsi ini jarang ditemukan dalam novel harian, tetapi Anda dapat melihat dalam novel atau majalah dan lain-lainnya. Misalnya puisi dan sajak. Dan yang terakhir ada ucapan fatis, yaitu tuturan fatis mengungkapkan solidaritas dan empati dengan orang lain. Misalnya, hai, apa kabar? Arahan
Hari ini hari yang indah berkaitan dengan membuat orang melakukan sesuatu tindak tutur yang mengungkapkan kekuatan direktif memiliki kekuatan yang berbeda. Kita bisa mencoba membuat orang duduk misalnya dengan menyarankan atau mengundang mereka untuk melakukannya, atau dengan menyuruh atau menyuruh mereka duduk. Perintah dan perintah adalah tindak tutur yang umumnya dinyatakan dalam bentuk imperatif. Sopan, upaya membuat orang melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris Seperti biasa, cenderung banyak hal menggunakan yang tergantung pada interogatif intonasi dan atau nada suara, deklaratif. tapi jelas, tolong tidak serta-merta meningkatkan kesopanan ini dan arahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa kesopanan itu. Secara umum, kesantunan atau kesopanan melibatkan kontribusi terhadap keharmonisan sosial dan menghindari konflik sosial. Lebih khusus lagi, kesantunan linguistik melibatkan strategi wacana, perangkat linguistik yang dirasakan atau dievaluasi oleh orang lain karena telah digunakan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari menyebabkan masalah. Dalam banyak kasus, bersikap sopan melibatkan beradaptasi secara sensitif terhadap hubungan yang berkembang. Dalam banyak kasus, bersikap sopan melibatkan beradaptasi secara sensitif dan hubungan sosial yang berkembang. Kesantunan linguistik dalam budaya yang berbeda, yaitu belajar bahasa lain biasanya melibatkan lebih banyak lagi daripada mempelajari arti harfiah dari kata-kata itu, cara menggabungkannya, dan cara mengucapkannya. Kita perlu tahu apa artinya dalam budaya, konteks di mana mereka biasanya menggunakan dan digunakan. Dan itu melibatkan beberapa pemahaman tentang norma budaya dan sosial penggunanya. Mempelajari bahasa lain biasanya melibatkan lebih banyak mempelajari arti harfiah dari kata-kata itu, bagaimana cara menggabungkannya, dan bagaimana untuk mengungkapkannya. Kita perlu tahu artinya dalam konteks budaya di mana mereka biasanya digunakan dan melibatkan beberapa pemahaman tentang norma budaya, sosial penggunanya. Kami secara otomatis membuat banyak asumsi sosiolinguistik yang tidak disadari tentang apa yang orang maksudkan ketika mereka mengajukan pertanyaan tertentu atau membuat pernyataan. Ada norma sosiolinguistik untuk menerima penerimaan dan penolakan yang sopan, yang berbeda dalam lintas budaya. Menolak undangan yang tepat di budaya barat bisa menjadi tugas yang menantang. Dalam beberapa budaya ada yang rumus umum yang tidak jelas, seperti saya sibuk malam itu, saya khawatir, yaitu benar dapat diterima. Tetapi di banyak komunitas barat, orang yang berharap diberikan alasan penolakan yang lebih spesifik, di mana solidaritas itu, dimensi sosial yang dominan, privasi yang berkurang, dan ketidakjelasan tentang seseorang, kegiatan dianggap mengelak. Bersikap sopan dalam konteks seperti itu melibatkan dan mengetahui bagaimana cara mengekspresikannya, berbagai fungsi bicara dengan cara yang sesuai secara budaya di barat. Masyarakat di sisi lain tidak dianggap sebagai tanda kekayaan. Memang ketipisan sangat dihargai dan norma makan malam sosiolinguistik cenderung mengambil dan memperhitungkan kemungkinan bahwa tamu sedang berdiet dan dipaksa berulang kali menolak tawaran makanan mungkin dianggap memalukan. Perbedaan ini mungkin tampak benar-benar acak
dan tidak dapat diprediksi, tetapi sebenarnya tidak. Mereka menunjukkan nilai-nilai sosial yang berbeda dan sikap masyarakat yang berbeda. Rutinitas alam yang dibahas di bagian selanjutnya memberikan lebih lanjut ilustrasi pada poin ini. Dan ini adalah contoh Christina Paulsson, seorang Swedia, kembali ke rumah setelah tinggal di Amerika selama beberapa waktu. Suatu malam segera setelah tiba, kembali dia mengundang beberapa orang untuk makan malam, termasuk saudara laki-lakinya dan istrinya. Dia berada di dapur ketika mereka tiba, dan dia masuk ke ruang tunggu, dan dia berkata kepada saudara perempuannya, mertua, dalam bahasa Swedia yang sempurna, apakah Anda mengenal semua orang? Seorang Amerika atau orang Inggris akan berasumsi bahwa Christina sebagai nyonya sedang memeriksa bahwa saudara iparnya telah diperkenalkan kepada siapapun yang belum pernah dia ketemui atau yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Di Swedia, bagaimanapun, etika membutuhkan pendatang baru untuk diperkenalkan diri mereka kepada siapapun yang tidak kenal mereka. Kakak iparnya sangat tersinggung oleh pertanyaan dari Christina. Dengan asumsi, Christina menyiratkan bahwa dia tidak tahu aturan untuk menyapa orang dengan sopan. Christina mengalami masalah komunikasi lintas budaya pada kembali ke budaya asalnya. Area kesalahpahaman yang potensial bahkan lebih besar ketika kita menjelajahi kebudayaan baru. Siapapun yang memiliki atau berpergian di luar negeri, komunitas pidato mereka sendiri cenderung memiliki beberapa pengalaman miskomunikasi berdasarkan perbedaan budaya. Seringkali berhubungan dengan asumsi yang berbeda yang berasal dari normal yang berbeda dari lingkungan. Jadi itu kayak setiap negara mempunyai cara masing-masing untuk menyapa atau memperkenalkan diri ke seseorang, dan lebih seperti kayak perbedaan kultur di Swedia dan Amerika. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Delia Nur Arifah Ramadanti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.